Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar nih kesehatannya? Alhamdulillah sehat Bapak hari ini. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh Bapak, silakan. Besok rencananya mau melaksanakan coaching supervisi ya? Ya Bapak, rencananya besok saya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya Bapak. Nah, untuk coaching nanti saya akan menjadi pengamat, boleh kan? Boleh Bapak, kalau Bapak mau jadi pengamat pada saat proses coaching yang nanti akan saya lakukan Bapak. Nanti sebelum melakukan coaching, ada yang ingin kita diskusikan dulu ya? Boleh ya? Boleh Bapak, silakan. Dalam kegiatan coaching ini, seorang coach dan coach akan saya amati ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Terus apakah nantinya coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Apakah seorang coach itu sudah memberikan pertanyaan berbobot? Terus apakah si coachnya itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip ya. Ada prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti Pak Luhan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bapak, kalau mau tanya dulu sebelum proses coaching yang nanti saya lakukan. Kira-kira potensi apa yang ingin Pak Tuhan kembangkan pada saat proses coaching nanti? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yang saya lakukan adalah bagaimana saya tersebut kehadiran penuh Bapak, kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya tersebut dapat hadir sepenuhnya pada saat proses coaching, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Kemudian juga mungkin proses kemitraan Bapak, seperti itu. Terus dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan barusan, yang ingin lebih spesifik yang akan saya observasi itu yang bagaimana ya? Mungkin kehadiran penuh Bapak yang mendengarkan aktif, ini yang lumayan Bapak agak susah. Kemudian juga mungkin yang kedua adalah bagaimana saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi yang ada dalam diri kunci tersebut dapat keluar dengan sendirinya Bapak, seperti itu. Jadi saya menitikberatkan pada Pak Tuhan itu apakah sudah bisa mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coach dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke, nanti saya lakukan ya. Ya Bapak. Terus indikatornya bagaimana nanti yang ingin Pak Tuhan kembangkan dalam proses coaching tersebut? Indikator yang ingin saya kembangkan pada proses coaching tersebut adalah bagaimana saya itu dapat menggali potensi yang ada dalam diri coach tersebut sehingga coach itu menemukan sendiri solusi-solusi dari proses coaching yang nanti saya lakukan Bapak. Mungkin dia tuh menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bapak. Mungkin itu indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan Bapak, seperti itu. Oke, jadi supaya si coachnya itu bisa dengan leluasa atau bebas dengan damai mengungkapkan masalahnya dan mencari solusinya ya. Oke, sudah baik indikatornya dan kompetensinya yang ingin diharapkan saya ucapkan sukses nantinya untuk proses coachingnya ya. Ya, Pak. Saya lakukan diskusi lagi setelah selesai proses coachingnya. Ya Bapak. Selamat melakukan coaching ya Pak Tuhan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu Devi. Ibu Devi apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga dalam keadaan sehat Pak. Dan bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Boleh Ibu, mungkin hari ini kita akan melakukan proses coaching itu mungkin ada waktu sekitar 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia nanti untuk meluangkan waktunya seperti itu Ibu? Iya, jadi di sini saya mau bercerita begitu Pak Ya. tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya begitu Pak. Silakan Ibu kalau mau bercerita tentang permasalahan yang Ibu alami. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu ceritakan dalam proses coaching hari ini Ibu? Iya, di sini Pak sebenarnya saya mengharapkan solusi begitu Pak atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar begitu Pak.
Menurut Ibu Devi, hal apa saja yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias dalam proses pembelajaran yang Ibu Devi lakukan? Ya. Kalau saya ingat kembali begitu Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusiasme dalam pembelajaran itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan begitu Pak. Jadi pembelajaran itu disampaikan secara monoton sehingga anak-anak tersebut merasa jenuh, merasa bosan seperti itu Pak. Oh begitu Ibu. Kira-kira Ibu, apa saja hal yang bisa membuat anak itu lebih antusias dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti? Ya, menurut saya ya Pak ya, saya menginginkan murid-murid itu mengikuti pembelajaran itu dengan asik begitu kan Pak. Terus juga tidak monoton dan juga tidak membosankan seperti itu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu Devi bahwa pada saat proses pembelajaran itu yaitu membuat proses pembelajaran itu lebih menarik sehingga tidak bosan dalam proses pembelajaran. Jadi sesuatu tertarik dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan karena Ibu melakukan pembelajaran yang mengasihkan seperti itu Ibu ya. Iya. Jadi menurut saya pembelajaran itu harus melibatkan murid seperti itu Pak. Jadi pembelajaran itu terlihat aktif begitu Pak. Jadi kemungkinan harus ada ice breaking seperti itu kan, ataupun juga games dalam kegiatan pembelajaran tersebut supaya lebih menyenangkan seperti itu Pak. Saya bagus sekali Ibu kalau kegiatannya sudah yang nanti akan Ibu lakukan seperti melakukan game, mungkin permainan dalam proses pembelajaran itu sehingga pembelajaran lebih menarik, juga asik dan anak lebih tertarik. Kalau boleh tahu Ibu, kalau Ibu dalam proses pembelajaran itu sumber belajar apa yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran Ibu? Kalau saya Pak, seperti biasa yang sering saya lakukan, saya itu menggunakan buku Pak, buku teks pembelajaran seperti itu Pak. Nah, jadi Ibu menggunakan buku teks yang ada di sekolah. Iya, yang ada di sekolah begitu. Adakah sumber belajar lain yang Ibu itu coba terapkan selain buku teks yang ada di sekolah Ibu? Sebenarnya nih sih Pak ya, banyak begitu kan kalau misalnya tidak ada pekerjaan, contohnya misalnya mendownload game yang ada di internet ataupun juga video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti di YouTube, seperti itu Pak mungkin. Oh ya, berarti tadi karena tadi Ibu Devi sudah ingin melakukan permainan game, jadi Ibu mencari referensi dari internet untuk permainan-permainan dari game, kemudian supaya anak tidak menonton pembelajaran atau mencari video-video dari YouTube serta sumber belajar yang lain dari internet. Seperti itu Ibu. Iya, seperti itu Pak ukurannya. Rencananya kapan Ibu ingin melakukan kegiatan yang sudah kita bicarakan ini Ibu? Kalau saya sih maunya sekarang seperti Pak, tapi karena sudah sore nggak mungkin, jadi mungkin besok Pak akan saya lakukan seperti itu. Bagus sekali Ibu kalau ingin melakukan dengan baik, mungkin lebih cepat lebih baik Ibu. Iya. Jadi sehingga proses pembelajaran yang Ibu lakukan lebih menarik. Jadi pembelajaran tidak lagi monoton, Ibu lebih semangat dalam belajar. Dan saya yakin sekali Bu Devi dapat melakukan pembelajaran seperti itu. Kira-kira untuk melakukan rencana tadi apa komitmen Ibu untuk melakukannya? Apa komitmen Ibu? Menurut saya harus apa namanya kesadaran penuh begitu Pak. Jadi harus memiliki apa namanya ya kesadaran penuh. Keinginan. Ya keinginan. Keinginan untuk terus berprogres lebih baik. Iya berprogres lebih baik lagi ke depannya begitu Pak. Jadi bagus sekali rencana Ibu sudah Ibu ambil, kemudian ada komitmen yang sudah dilakukan dengan kesadaran yang diri sendiri untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin begitu saja proses coaching hari ini kita lakukan. Terima kasih Ibu Devi atas waktu yang sudah diberikan. Kita akhiri saja Ibu Devi hari ini. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tuhan. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bapak, mungkin
hari ini baik-baik saja Bapak. Kemarin sudah kucing ya? Alhamdulillah Bapak sudah kucing, ada buku Bapak pada saat kucing dari Bapak. Ya biasa itu pengalaman nih. Ya Pak. Nah sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi atas kucing yang dilakukan kemarin Pak ya. Pasti tidak sabar lagi ya? Ya Bapak. Mau mendengarkannya? Kemarin Pak Tuhan coaching, bagaimana perasaannya? Kesan-kesannya Pak? Perasaan saya itu Pak lega Bapak karena sudah melakukan proses coaching dengan rekan kerja saya. Saya senang gitu Bapak bisa membantu rekan saya tuh menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Bapak seperti itu. Wah, jadi sekarang sudah lega dan tenang ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, setelah kemarin coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh sekali Bapak, silakan. Jadi apa yang sudah didapatkan selain perasaan senang, kira-kira apa lagi Bapak? Kemarin saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta Bapak. Jadi alur tirta itu bagaimana saya sudah melakukan, bagaimana tentang tujuan umum, identifikasi permasalahan, sudah menanyakan rencana aksi dan mungkin tanggung jawab. Kemudian juga saya juga bisa menggali potensi dari kunci yang saya kunci itu dari kunci dari kerja saya tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin itu Bapak. Oke, jadi itu ya referensi dari Pak Tuhan. Ya Bapak. Nah, sekarang mau menyampaikan dari hasil pengamatan kucing kemarin ya Pak. Ya Pak. Saya kan kemarin ngamati. Nah, tadi kan Bapak Tuhan pada refleksi bilang sudah melakukan proses alur tirta ya. Ya Pak. Nah, dari hasil pengamatan saya ternyata itu benar Pak. Saya temukan juga Bapak sebagai coach sudah konfirmasi masalah terhadap kucing. Terus sudah menanyakan tujuan atau harapan apa yang ingin dicapai. Terus menanyakan identitas aksi. Terus menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan. Dan juga melakukan tanggung jawab. Serta Pak Subhan sudah melakukan kehadiran penuh. Terus juga mendengarkan aktif dan yang utamanya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan juga mendorong kucing untuk bercerita lebih. Kemudian kucing itu dengan leluasa atau bebas menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang dilakukan Pak Tuhan itu bagus sekali, bisa menggali ide-ide dari kucingnya. Ya Pak, benar sekali Bapak. Saya sudah terima kasih atas saran atau refleksi yang sudah Bapak lakukan kepada saya. Saya menjadi sangat semangat Bapak untuk melakukan kunci selanjutnya mungkin. Oke. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Tuhan lakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan dan adalah bagaimana saya itu memperdalam lagi Bapak tentang alur tirta tersebut. Kemudian selain alur tirta mungkin bagaimana mengajukan pertanyaan turun bobot sehingga kunci saya itu dapat tergali potensinya, sehingga dengan tergali potensi dia bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan tersebut Bapak. Oke, terlalu semangat ya nantinya. Ya Bapak. Nah, kira-kira apa lagi yang Bapak Subhan harapkan dari coaching tadi? Harapan saya bisa berproses lebih baik lagi pada saat proses coaching nanti akan saya lakukan dengan memahami lagi, memilih dan memilah proses alur tirtanya tersebut. Kemudian belajar lagi Bapak, belajar lagi tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dan lain-lain Bapak, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Tuhan sudah menyampaikan hasil coachingnya dan sudah melakukan seperti itu dengan baik. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kembali Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.